Halo, kembali lagi bersama saya, Frida M. Situmorang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Hertz mengamati dan kemudian menunjukkan bahwa elektrode ditangani dengan sinar ultraviolet menciptakan bunga api listrik lebih mudah. Efek fotolistrik membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektron volt sampai lebih dari 1 mega elektron volt, unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik menyebabkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya, elektron, dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Fenomena di mana cahaya mempengaruhi gerakan muatan listrik termasuk efek fotokonduktif. Ini juga dikenal sebagai fotokonduktivitas atau fotoresistivitas, efek fotovoltaik, dan efek fotoelektrokimia. Nah, sekarang kita akan memasuki hukum emisi fotolistrik. Pertama, untuk logam dan radiasi tertentu, jumlah fotoelektro yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan. Yang kedua, untuk logam tertentu, terdapat frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini, fotoelektron tidak dapat dipancarkan. Yang ketiga, di atas frekuensi tersebut, energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya, namun bergantung pada frekuensi cahaya. Perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, kurang dari 10⁻⁹ detik. Setelah dilakukannya sebuah eksperimen, maka terdapat hasil bahwa ternyata nilai beda potensial tidak bergantung pada intensitas cahaya yang diberikan. Akan tetapi, karena banyaknya muatan fotoelektron yang keluar dari plat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa besarnya energi kinetik maksimum dari efek fotolistrik dirumuskan seperti berikut. Energi kinetik maksimum sama dengan muatan elektron dikali potensial kinetik. Dari persamaan tersebut, itu memungkinkan kita untuk mengukur besarnya nilai energi kinetik maksimum secara eksperimental dengan menentukan beda potensial saat nilai arus sama dengan 0. Oleh karena itu, teori kuantum Einstein dipakai untuk menjelaskan sifat penting cahaya pada fenomena. Karena dari eksperimen efek fotolistrik yang dilakukan, ternyata teori klasik yang menyatakan cahaya sebagai gelombang gagal menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya yang terjadi pada efek fotolistrik. Teori kuantum mengenai efek fotolistrik. Sebuah foton dengan intensitas cahaya memberikan semua energinya konstanta Planck dikali frekuensi foton ke sebuah elektron yang terdapat di plat logam. Akan tetapi penyerapan energi oleh elektron tidak terjadi secara terus-menerus, di mana energi dipindahkan ke elektron dengan paket tertentu, berbeda seperti yang terdapat pada teori gelombang. Elektron keluar dari permukaan plat logam dan tidak bertabrakan dengan atom lainnya sebelum mengeluarkan energi kinetik maksimum yang menurut Einstein besarnya energi kinetik maksimum untuk elektron dapat kita lihat itu sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi foton dikurangi fungsi kerja. Fungsi kerja menggambarkan energi minimum yang diperlukan agar elektron dapat terus menempel pada logam. Dengan menggunakan foton sebagai model cahaya, efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan benar daripada yang diprediksi oleh konsep-konsep klasik. Yang pertama,
Besarnya energi kinetik yang dikeluarkan fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. Seperti yang telah dibahas tadi, jika intensitas cahaya digandakan, maka jumlah fotoelektron yang keluar juga berlipat ganda. Namun besarnya energi kinetik maksimum pada setiap fotoelektron nilainya tidak berubah. Yang kedua, elektron terlepas dari logam dalam waktu yang singkat. Selang waktu antara cahaya yang datang dan fotoelektron yang keluar tergantung pada besarnya paket energi yang dibawa foton. Jika intensitas cahaya yang diterima rendah, hanya sedikit foton yang datang per unit waktu. Yang ketiga, keluarnya elektron tidak bergantung pada frekuensi cahaya. Jika energi yang dibawa foton besarnya tidak lebih dari fungsi kerja, maka elektron tidak dapat dikeluarkan dari permukaan logam. Dan yang terakhir, besarnya energi kinetik maksimum fotoelektron bergantung pada frekuensi cahaya. Sebuah foton dengan frekuensi yang lebih besar membawa energi yang lebih besar dan akan mengeluarkan fotoelektron dengan energi kinetik yang lebih besar dibanding dengan foton berfrekuensi rendah. Einstein mampu memprediksi hubungan antara energi kinetik maksimum elektron dan frekuensi cahaya. Itu dapat kita lihat, eksperimen tersebut dapat kita lihat melalui grafik tersebut. Terdapat frekuensi ambang logam di mana jika frekuensi cahaya berada di bawah frekuensi ambang maka tidak ada fotoelektron yang terlepas. Frekuensi ambang tersebut berhubungan dengan fungsi kerja. Dapat kita lihat frekuensi ambang sama dengan fungsi kerja per konstanta Planck. Dan dengan menggabungkan persamaan tersebut, maka besarnya energi kinetik maksimum dari sebuah elektron yang terlepas sama dengan konstanta Planck frekuensi foton dikurang frekuensi ambang. Elektron dapat keluar dan timbul energi kinetik jika frekuensi cahaya yang diantarkan oleh paket yang dibawa foton lebih besar dari frekuensi ambangnya. Nah, ada juga panjang gelombang ambang berdasarkan frekuensi ambangnya, yaitu panjang gelombang ambang sama dengan kecepatan cahaya per frekuensi ambang atau sama juga dengan konstanta Planck dikali kecepatan cahaya per fungsi kerja. Nah, sekian pembahasan kita mengenai efek fotolistrik. Terima kasih.